Halo guys, kembali lagi di Ilham FT Auto, channel Ilham FT Auto. Kali ini gue mau bajak channelnya Ilham FT Auto. Ngapain? Ngapain? Ketahuan. Ya iyalah, ketahuan pastilah. Ngapain? Ya, gue kali ini mau ngebajak channel lu. Ayo, cubitin dong, cubitin. Oh iya, kita akhirnya collab bareng lagi, nggak apa-apa yuk. Nah, seru nih, ayo. Nah, collab aja nih. Oke. Kita akan membahas mobil Korea yang baru ada. Ya belum ada setahun sih ya. Baru ada 9 bulan, bener nggak? 9 Kali. bulan. Kali ya? Tahu. Nggak tahu. Jujur banget ya, udah nggak tahu ya. Oke, kita akan bahas nih kekurangan dan kelebihan dari Kia Seltos ya. Kia Kita Seltos. akan bahasin mobil ini Ya, guys. kekurangannya dan kelebihannya. Oke, jangan lupa untuk klik like dulu, subscribe dulu kalau yang belum subscribe channel saya dan channelnya si ARF Auto ARF Auto Review. dan kameramennya nih, punya channel YouTube juga. Hanan Review. Ya, Kanan review. Oke. Jangan lupa di subscribe. ya, ya, ayo langsung aja ke videonya langsung. Kalau menurut saya, Kia Seltos ini memang benar-benar Kia yang niat banget masuk Indonesia dengan tampilannya, tampilan lampu LED-nya gitu ya. Benar-benar hampir semuanya full LED. Tapi emang unik juga sih, dia mempunyai sisik ikan nih. Jadi grillnya ini, chrome-nya ini mempunyai kayak sisik ikan gitu sih. Dan untuk grill di hitamnya ini juga bagus sih, bagus. Dan sini lampunya gila. Jadi depannya semuanya dikasih LED semua sampai di fog lamp LED. Jadi memang mobil ini walaupun mobil yang bisa dibilang ya terjangkau, tapi fiturnya lumayan lengkap. Di depan juga terdapat sensor parkir juga di sini. Tapi memang dia nggak ada kamera parkir di sini ya. Kalau ada kamera parkir lebih mantap. Menurut saudara Arif gimana? Oke. Sebenarnya gue bisa dibilang sependapat sama Bang Ilham ya. Emang ini tuh desainnya emang paling ganteng buat ukuran mobil harga hampir 350 jutaan ya, 350 jutaan lah ya. Ditambah lagi di sini tuh di atasnya tuh sampai sini tuh nyambung, itu desainnya nggak biasa banget sih. Dan ini lampunya juga desainnya tuh 3D, bagus banget. Lampunya full LED dan ini LED-nya banyak sekali. Benar-benar semuanya full LED kalau menurut saya juga. Dan fog lamp dia juga udah kayak ini. Kalau misalnya menurut gue nih desainnya kayak ini es batu. Center. Kok es batu? Kok bisa dibilang es batu? Kenapa? Es batu. Ini lihat aja bro, bentuknya licin terus terang gitu, memancarkan udara, memancarkan cahaya. Jadi kayak membiaskan gitu. dong. Ah iya siap dah. Tapi menurut saya ini bagian plastiknya ini agak-agak scratchy nih. Iya sih, tapi bagus sih, menurut saya masih bagus sih, masih bagus. kelihatan wah gitu. Jadi tapi kalau misalnya seandainya tergores seperti ini harus diganti full. Iya. Nggak bisa dicat. Iya sih. Oke. Harus diganti Selebihnya full. perfect Iya, desainnya perfect. dari depannya. Nah, oke banget sih, tapi kacanya juga luas sekali ya. Oh iya, kacanya ini udah kayak notch iPhone. Kacanya udah kayak notch iPhone, jadi dia mengadopsi desain dari Tiger Nose. Dia itu desainnya menyiku gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita lihat tuh kayak HP itu desainnya kayak iPhone yang sekarang, jadi ada notch-nya gitu. Nggak juga, Android juga ada yang kayak gini. HP Android juga ada yang kayak Ya gini. kan iPhone dulu bro. Iya, Android juga ada. iPhone dulu. Kok jadi bahas Android sih, jauh banget, kita lagi bahas mobil jadi Ini channelnya Gadgetin ya? Gadgetin ya? Nah ini nak, ya udah lanjut. Lanjut ke samping aja abis ini. Udahan dulu. Oke, nah kalau misalnya kita lihat desain sampingnya, emang berasa kayak SUV modern zaman now, compact SUV zaman now. Jadi dia didesain dengan desain floating roof, di mana atapnya terasa ngambang, dan desainnya terasa seamless. Cuman kalau misalnya kritik saya pribadi sih, ini harusnya sih lebih baik hitam. Kalau chrome gini kayak nggak nyambung aja gitu sama kacanya, tapi perfect sih, desainnya ganteng. Untuk ukuran velg dia pakai ban itu Goodyear Assurance dengan ukuran 215/60/17. Dia ukurannya itu cukup besar. Ukurannya sebenarnya nggak jauh beda sama ring 17. Sebenarnya ukurannya tuh nggak jauh beda sama let's say Wuling Almas gitu kan. Cuman karena ini bodinya kecil, jadi dia fit gitu loh sama
sama mobilnya itu bener-bener pas, fitmentnya itu bener-bener bagus, dan desain velgnya itu bener-bener modern. Jongkok lagi dulu. Desainnya itu bener-bener modern. Cuman kalau menurut saya ini aksen merah di sini agak kurang. Harusnya dibikin hitam aja, jadi biar lebih simpel aja gitu loh. Sebenarnya ini desain velg yang keren banget, dan kelebihannya lagi dia udah dilengkapi dengan cakram di keempat rodanya. Jadi kelihatan lebih. Menurut lo gimana, Bro Ilham? Kalau saya sih, jadi memang masih berpendapat dengan Arif, tapi emang chrome-nya ini yang agak sedikit mengganggu apalagi di sini. Memang harusnya ini lebih baik dibikin hitungannya tuh kayak biar kayak atap mengambang gitu sih, asal lebih keren sih sih dibikinnya kayak ya piano black gitu sih kalau menurut saya ya, lebih bagusnya itu. Dan ini bagusnya dia juga masih ada pilar C-nya, jadi masih kelihatan nih buat kalau kita ngeliat barang ke dalam. Ini kaca filmnya emang agak gelap sih, tapi bagus harus gelap sih, kalau nggak gelap nggak enak kelihatan dari luar. Kalau kita lagi ngapain di dalam ya ngapain sih. Dan untuk paket pembelian dia udah dikasih kaca film Solaga. Iya. Kayak endorse banget ya. Iya, endorse banget ya Pak. Oke, lanjut aja Bro ke belakang. Ini kalau di bagian samping lagi, dia juga ada tombol keyless-nya tapi dia juga ada cadangan. Kalau memang namanya keyless itu kan kadang-kadang ya suka begitu akinya gitu, ya baterainya suka udah habis gitu. Jadi ini buat cadangan kalau kita buat buka pintu. Padahal sih lebih enak pakai keyless sih, tinggal tombol pencet doang. Dan di sini spionnya juga bagusnya sudah mempunyai LED. Si Bang Arif lupa tadi ngomong nih kalau dia punya belakang doang, Bro. Ya, depan juga sih juga sama sih, keren, juga mempunyai rem cakram juga. Dengan velg ukuran sama. Masa depannya tromol, belakangnya cakram kan? Kebalik sih, biasanya kebalik sih. Kebalik. Anjir. Lanjut. Udah langsung lanjut. Kalau menurut saya tampilan belakangnya ini memang bagus ya, tampangnya itu memang ya, kalau saya bilang sih yang area plat nomor ini memang sebenarnya sih bukan senyum juga sih, tapi dia lebih manis gitu. Lebih manis gitu ya. Dan memang sih yang agak mengganggu nih, chrome-nya ini sangat agak mengganggu sih kalau menurut saya nih. Terlalu besar. Tapi dia lampunya bagus ya, di lampunya ini keseluruhan lampunya ini sampai lampu mundur tuh sudah LED, tapi enggak deh. Lampu sana masih yang menggunakan bohlam biasa. Sini tapi LED bagus banget, bentuknya tuh huruf C gitu kayak. C melingkar gitu. Ya, pokoknya mantap sih. Dan di sini juga ada kamera parkir. Ini udah wajib banget sih kalau mobil harga sekitar 300 juta lebih. Ada kamera parkir sih oke ya. Dan di bawahnya juga ada sensor parkir. Tapi sayangnya cuma 2 titik nih. Kalau 4 titik nih lebih bagus. Jadi sini ada logonya nih. Ada logo. Ini logo yang tertinggi GDI gitu ya. P. Tapi gini deh, Artinya Bro. apa? Nah, Tapi gini deh, Bro. Kalau menurut gua nih ya, yang kurang dari sisi belakang ini itu adalah nggak ada emblem tipenya. Jadi oke, ini Seltos tipe tertinggi, tipe EXP kalau di tipenya. Kalau biasa orang nyebut X Plus. Tapi di sini nggak ada identitas sama sekali, apakah ini Seltos EX Cuma Plus ini ataupun doang, tipe E logonya ataupun tipe EX. Jadi orang-orang kurang gengsi. Iya. Misalnya ya emang sih Seltos itu pastinya penjualannya pastinya populasinya nggak akan sebanyak Avanza gitu kan. Cuman kan orang melihatnya ini perbedaannya, orang kan nggak semua tahu apa ini LED apa itu kan nggak tahu. Jadi kurangnya di situ. Tapi selebihnya udah lumayan perfect. Dan ini kayak muffler cutter gitu, keren banget. knalpot palsu. knalpot palsu. Sebenarnya ya bisa dibilang, gue bisa dibilang suka, bisa dibilang enggak. Cuman ini kalau desain knalpot palsunya ini nggak terlalu meniru knalpot asli sih, jadi ya nggak apa-apa. Ya, apa sih, buat biasa lebih bagus. Jadi kayak apalagi menarik. sekarang emisi kan makin lama kan makin Iya. jadi makin banyak regulasi, jadinya ya produsen biar tetap kelihatan sporty, makanya jadi bikin knalpot model palsu gini. Tapi menurut gue sih nggak terlalu jelek lah, dia masih Keren nyambung sih, gitu. keren sih, asal jadi ini di bawah jangan dibikin chrome aja. Chrome Iya. ini menurut saya emang chrome juga agak terlalu besar sih di sini. Shiny ya, tahu shiny. Jadi dia bisa ngaca teman datang ya. Ganteng bro. Dia kan bisa ngaca kan, dia bilang bisa ngaca. Kaca bos. Tapi bagusnya sih emang di sini dia di macam floating ininya ini juga semacam kayak rear spoiler loh. Kayak rear spoiler tapi bener-bener nih aslinya loh. Dan di sini ada IMO stop lamp dan ada antena, dia bagusnya sudah menggunakan model shark fin. Kalau menurut Arif gimana lagi? Ini nih, ini lucu sih desainnya. Jadi ini benar-benar kayak runcing gitu. Jadi kalau misalnya lu ambil bawa barang, lu harus pakai kacamata, ntar mata lu ketusuk sama gini. Iya sih, jadi Tapi ini keren banget. Tapi aerodinamis banget. jadi ini apa? Roof railnya ini paling unik sih di antara roof rail yang lain kan. Nggak biasa sih. Ya nggak biasa, bener. nggak biasa. Nggak biasa. Oke, sekarang kita lihat bagasinya dulu ya. Ya, bagasi aja lah. Nah,
Ini kekurangan satu lagi nih. Ini runcing banget, men. Iya. Ini lu harus hati-hati karena kalau misalnya buka bagasinya itu usahain dari tengah, jangan dari pinggir karena ini keruncing banget, bahaya kalau misalnya kena kepala. Oke, lanjut. Dia udah ada apa namanya nih? Partial self. Iya, partisi atau pelindung buat barang. Dan ini bisa sangkutkan di talinya ada dua. Dan gampang. Dan nah, ini kalian luas sekali ya. Nah, untuk 5-seater sih lumayan luas karena kan bentuknya bodinya compact. Dan ini bisa dicopot loh, ini bisa dicopot. Jadi ya kalau emang kalian nggak mau pakai ini, itu bisa dicopot, jadi bisa bawa barang lebih banyak lagi ya. Asal jangan sampai nutup kaca sih, karena kan kalau mobil penumpang itu kan tidak boleh membawa barang melebihi kaca karena kita bisa ditilang. Itu benar. Benar. Lagian ini Seltos bukan pick up. Iya sih. Iya sih. Oke, bukan, tapi kan orangnya kadang-kadang suka bawa barang banyak kan karena ya tipikal orang Indonesia. Iya, orang Indonesia gitu. Terus untuk bagian bawahnya nih kita ada ban serep. Tapi ban serepnya full size, tapi full size loh. Tapi ini bukan space saver loh, ini full size loh. Iya, maksudnya tapi masih pedal kaleng, tapi ukurannya sama dengan ban keempat rodanya. Iya, betul. Nah, di sini ada toolkit. Dan ini lumayan. Bener-bener ini dia langsung besinya langsung di bawah, jadi ini bannya juga pas banget sih. Iya, jadi kalau misalnya lo ganti velg dengan ukuran yang lebih gede kayaknya nggak muat sih. Nggak muat. Oke. Dan di sini bener-bener luas, ada lampunya, ada lampu bagasi juga, jadi bisa menerangi barang yang ada di sini gitu. Apalagi kalau bangkunya nih dilipat 40 atau 60. Ini dia lumayan loh, rata lantai loh di sini loh. Coba yang sebelah kiri nih. Yang sebelah kiri. Lipat. Tarik aja tuh luasnya. Nah itu benar-benar ya memang sih nggak terlalu rata lantai banget, tapi oke lah, ini bisa benar-benar mempunyai bagasi yang sangat luas ya. Kalau kita cuma misalkan naik cuma berdua doang, kalau berdua lebih baik. Ya antara ya saya sama istri gitu loh, kalau kita udah punya nikah gitu dan nikah. Ya pokoknya gitulah. Gue sih bukan bermasalahin istri atau apanya, kasihan kameramen lu sampai masuk bagasi gitu tau nggak sih? Iya sih. Jadi kalau gitu juga. Nggak apa-apa, totalitas. Yang agak mengganggu lagi itu adalah ini. Jadi ini bukan seat beltnya, ininya. Dudukan ininya jadi nonjol banget ya. Jadi ya dia sewarna body. Jadi kalau misalnya kalian fakta bagusnya kalau misalnya kalian lupa ini warna apa mobilnya ya kalian lihat aja. Jadi dari situnya gitu ya. Tapi emang sih buat menahan bangku juga sih. Tapi sayangnya bangku jadi nggak bisa di-recline sampai habis. Ada mentok di situ kan. Nah itu tonggolannya. Harusnya jangan pakai tonggolan itu, harusnya dia agak mentok lagi, rebah, enak banget dari mobilnya. Oke. Langsung ke interior, bro. Ya. Nah, sekarang kita berada di interior Kia Seltos ya. Menurut saya sih untuk interiornya sih oke ya. Kelihatannya sih emang ada yang bilang sebagian perfect. Kalau menurut saya sih ada yang sedikit kurang. Karena jadi kenapa kok layar audionya ini sangat menonjol banget gitu ya. Menonjol. Tapi memang sih dia lengkap sih, fitur-fitur di audio itu lengkap. Coba kita sambil ya nggak nyalain sih. Kita nyalain ini aja. Tuh, dia lengkap ya di sini ya. Lengkap. Dan jadi bagus, sebenarnya sih bagus layarnya. Jadi kita langsung ke menu ya, ke media. Coba medianya ini sebanyak, harusnya menu sih di sini, setup menu. Nah ini menu-menunya lengkap ya di sini ya. Hanya pengaturan kok. Setup itu memang pengaturan juga sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya sama sih ya, gitulah ya. Dan tapi di sini juga bagus ya, di layar speedometernya itu juga ya bagus sih warnanya. Apa tuh, ambiennya itu bagus kalau lagi nyala. Coba kita nyalain lagi. Keren banget. Sebenarnya keren sih, bagus. Dan bener-bener nih mobil Korea yang sangat niat sih, menurut saya sangat niat banget sih bikin mobil yang menurut saya yang agak lebih mewah ini, niat banget sih. Oke, langsung matiin aja. Dan ini MID ini sangat lengkap sih sebenarnya, ada buat mobil kalau kita tuh itu lagi kebuka, mobilnya baru mau nyala. Ya pokoknya macam-macam lah. Kalau menurut Arif gimana, Arif? Nah, menurut gue tuh kerennya itu apa coba? Suara soundnya, chiming-nya itu bener-bener mencirikan kesan yang modern banget tuh loh. Jadi biasanya kalau misalnya kilas nyalin paling nit gitu doang kan. Ini belum ada lagunya. Coba putar lagi bro. Gua agak fetish sama lagu ininya nih. Nih pas nyala kan. Nah, kalau harus diinjak. Nah, itu kan keren banget gitu, sistem cek. Dan keluarnya keren gitu. Nah, lu matiin deh. Nah, kita matiin lagi. Tuh. Nah, jadi seolah kayak PS kok lagi mati gitu. bukan. Ya pokoknya gitulah ya.
Apalagi kalau untuk Seltos ini, dia power window-nya semua all auto, termasuk yang di belakangnya Rip ya, itu dia power window coba pencet all auto nggak? Kagak ya? Kayaknya autonya cuma bisa dikontrol dari depan aja deh. Iya, jadi cuma dari depan sih, dari iya dari depan. Tapi enggak juga sih, enggak all auto kok. Enggak all auto. Jadi cuma supir aja. Sisanya sih ya sama sih, ada electric track, electric mirror, door lock, window lock, dan dia di sini ada speaker bagus nih. Coba kita buka pintunya. Itu ada speakernya yang menurut saya sangat lumayan besar nih di sini nih. Apa di sini nih? Nih di sini nih, ini speakernya nih. Ini Twitternya lagi. Dan kemarin saya pernah review Sonet, ini benar-benar dia garisan chrome-nya ini, garisan handle-nya ini bagus ya sampai ke arah pintu nih. Hah? Review Sonet? Kapan bro? Waduh, kapan ya? Ntar coba aja, tunggu aja di channel Ilham FT Auto ya. Ntar di sini juga ada buat pengaturan cahaya lampu, dia sudah terdapat VSC atau Vehicle Stability Control. Jadi ya kalau mobil kita selip gitu nggak bakal mental gitu ya. Kalau menurut Arif gimana Rip? Mobil udah ada VSC itu mantep kan menurut lo? Oh mantap, jelas. Karena dia ini tuh fitur safety yang menurut gua paling cocok buat di SUV kayak gini, SUV yang tinggi. Sebenarnya ini sih nggak terlalu tinggi sih, cuman bisa meminimalisir kecelakaan sampai sekitar 60% sampai 80% atau 70% untuk SUV. Sebenarnya sih gini, VSC itu bukan hanya buat SUV aja atau mobil-mobil mewah ya. Sebenarnya mobil kayak MPV juga sebenarnya penting sih pakai VSC ya. Karena SUV itu kan tinggi dan kemungkinan untuk terbaliknya itu lebih rendah, lebih tinggi. Jadi dia bakal lebih penting lagi di SUV. Betul sih. Karena VSC itu bisa mereduksi kasus kecelakaan terbalik di SUV itu paling besar. Dia itu bisa sampai sekitar 60 atau 70%. Kasus kecelakaan SUV sampai meninggal, ya gitulah intinya. Jadi VSC itu fitur yang penting, harusnya ada di setiap mobil. Tapi jujur ya, VSC itu memang bukan hanya di mobil-mobil mewah seperti ini aja sih kalau menurut saya. Mobil-mobil seperti MPV juga sebenarnya sih penting sih, karena penting dulu kan pernah ya sebuah ya semacam kayak LCGC lah, saya nggak perlu nyebut merek. Itu sempat juga ada sih. Di MPV juga ada sebagian, tapi namanya beda-beda ya, bukan VSC ya. Namanya itu bisa ada ESP, PDC, ya pokoknya gitulah ya. PCS itu benar. BPJS itu mah buat ini. PKS. Wah, malah lu bawa partai. Ya jangan begitu. Oh iya. Lanjut. Kalau setirnya nih, menurut saya sih bagus ya. Untuk Seltos ini bagusnya dia udah bisa tilt dan teleskopik, tapi memang agak sedikit keras kalau menurut saya. Jadi kita harus agak pakai tenaga sih. Coba kalau pakai elektrik ini lebih keren lagi. Dan untuk saklarnya sih lengkap ya, ada fog lamp sudah terintegrasi di sini. Dan di sini udah ada intermittent juga. Coba nyalain deh ininya, ACC deh. Nih. Itu enggak. Start. Stop nyalain. Coba. Pencet lagi. Nah, ini kan sistem cek nih. Nah, coba arahin ke speedometernya. Dan lu mainin ininya deh. Mainin ininya. Tuh, udah lengkap tuh. Nggak mainin ininya apa? Cruise control. Tuas lampu. Tuh dia. Jadi lu bisa kelihatan gitu loh. Iya, jadi bisa ada auto dan ya pokoknya. Dan wipernya. Wipernya nih. Sebenarnya sih wiper ya harus main. Ini kan kalau nggak ada air ya jangan baret kacanya. Oke, lanjut. Nah ini, kalau menurut saya sih oke sih setirnya, tapi memang tadi yang saya bilang dia tilt teleskopiknya tuh agak sedikit berat. Kalau nggak kita pakai tenaga agak sedikit berat. Dan di sini ada tombol ya, oke lah, udah wajar lah kalau mobil kayak gini harus ada tombol-tombol dan ada airbagnya. Pastilah setir mobil kayak gini pasti ada airbagnya. Airbagnya ada berapa? Coba tebak. Airbagnya kalau menurut saya tuh ada 4 atau 6. 10. 10. Iya. 10 banyak banget. 10 kebanyakan, paling banter. Mobil kecil bro. Sebanyak-banyaknya itu 8. Ya udah. 10 lebih baik. Udah? Depan? Ya, udah. Oke, sekarang kita ke belakang. Tapi depan kan belum nih, area AC belum saya bahas nih. Oh, belum ya. Untuk AC nih, Tidur dulu. iya tidur dah. Kalau untuk area AC memang dia udah oke ya, walaupun memang masih satu arah ya, dia belum dual zone juga. Tapi ini dengan komposisi yang seperti ini menurut saya ini sangat keren ya. Dan pokoknya keren. Kalau menurut Arif gimana Rip? Apalagi ini udah ada heaternya loh. Rip, tidur beneran lagi. Woi. Sahur. Woi. Udah. Nih AC gimana kalau menurut lo? Udah. Panel AC itu. Oh, belum. Menurut gue panel AC ya no komplain sih. Yang penting udah ada fitur auto, udah ada heater, udah ada pengatur arah semburan, udah oke.
Iya sih. Asli Oke. nggak usah terlalu banyak komplain. Di bawah sini juga ada buat 12 volt dan kalian juga nggak usah rebutan ya kalau buat ngecas HP. Di sini 12 voltnya juga banyak ya, ada 1, 2, 3. Di sini ada buat power outlet tuh nambah. Jangan lupain di sini ada satu lagi, Bro. Iya, di belakang juga ada. Jadi kalau yang di belakang juga oke sih. Jadi kalian yang di belakang juga nggak usah rebutan juga buat di depan ya. Tetap aja rebutan. Oh, bisa cuma gitu? satu. Iya sih. Karena kalau pasang outlet kabelnya bisa mencar-mencar dong. Ya, beli aja extension gampang lah. Ya, iya sih. Bisa diakalin orang Indonesia mah. Ya. Karena orang Indonesia itu kreatif. Iya sih, betul. Sampai bikin mobil dari kayu pun bisa. Iya sih, Bisa. betul. Oh iya, jangan Nah. lupa wireless charging. Iya, wireless charging di sini. Ini ada wireless charging nih. Tapi Xiaomi 6A gua bisa nggak wireless charging nih? Kalau nggak bisa ya pas Iya. di atas, Bro. Di atas. Bro. Di mana? Di atas. Ini ya. Ini kagak bisa lah, Bro. Ya kagak bisa lah. Coba pakai- harus ganti HP deh. Coba pakai Nokia 3310. Iya, itu Meledak, bisa. Bro. Meledak yang ada. Nah, itu ada pencetnya Q wireless Ini charging. wireless charging ini. Keren fiturnya. Dan kalau misalnya kalian lupa, Mm-mm. oh iya, di itu uniknya itu Hmm. di ini itu ada HP, ada ventilasi AC, Bro, di bagian wireless chargingnya. Coba nanti. Saya lihat kan di situ. Wah, iya. Lubang-lubang ada Iya, lubang-lubang. AC, ada Buat pendingin udara gitu. pendingin HP. Pendingin HP. Pendingin HP. Jadi HP-nya misalnya lu tetap habis dingin, heeh. misalnya lu habis main Genshin Impact pakai Samsung J2 Prime gitu. Jangan sebut merek juga kali. Enggak apa-apa lah. Bukan, Udah itu mah bener-bener gimana ya? Aduh. Itu langsung jadi dari panas langsung bisa langsung jadi adem kali ya? Iya, jadi adem di situ. Nah, untuk Dan transmisi. kalau misalnya kalian nggak punya HP yang bisa fast charging, kalian bisa kok dinginin STNK sama BPKB di situ. dingin minuman juga bisa sih sebenarnya kalau muat. Dinginin es batu juga bisa. Ya, pokoknya gitulah ya. Iya, langsung korslet tuh. Nah, untuk transmisi dia memang ada yang bilang ini kayak transmisi CVT. Kalau menurut Arif gimana? Transmisi CVT apa Bukannya di dual City clutch? nih? Ya Di City dual clutch. Di City dual clutch. Dual clutch. Tapi memang sih, tapi katanya dual clutch itu kan katanya sering bermasalah, Arif. Kalau menurut Arif gimana, Arif? ini gue belum bisa jawab karena ini kan satu produk masih baru, dan yang kedua ini ada transmisi dual clutch yang dibuat oleh Kia sendiri. Jadi bukan pakai vendor-vendor yang lain kayak Bosch dan sebagainya. Ya kalau sekali kalau itu kan kayak Ford itu kan dual clutch-nya kadang kan bermasalah mulu. Nah, itu yang jadi keluhan orang-orang. Tapi Nah, mudah-mudahan- kalau misalnya berdasarkan yang ada di yang udah orang-orang review ya, transmisi dual clutch ini dia punya tarikan yang cukup bertenaga ya. Emang jalan detetan itu pasti ada. Khas dual clutch banget. Gejala jadar. Tapi kalau untuk reliability sih ya harus diingat lagi kalau misalnya Kia ini garansinya 5 tahun, Bro. Iya Dan sih. unlimited kilometer. Jadi enggak ya, kalau misalnya rusak ya bawa aja ke Kia gitu. Ini ada tombolnya nih, asik banget ini buat tombol apa drive. Ya, posisi nyetir kita lah gitu, keren banget. Ini Bisa mode off-road berkendara. ringan. Iya, mode berkendara betul. Dan ini tuh modenya itu driving mode itu keren banget. Iya sih. Dia bisa nyesuaiin Apa kita snow. apa, ya ini kayak itulah. Nih, dia lacinya juga Saya lumayan belum sih, tapi soft sayangnya opening. belum opening. Kemarin kalau soft opening bagus nih, tapi di sini ada kayak black carbon gitu sih, keren banget ini. Jadi kayak menyambung gitu sih. Jadi tetap mewah sih. Mewah-mewah. Dan apalagi di atasnya dia mempunyai sunroof. Bisa kapannya? Halo. Halo, buat kampanye gitu ya, buat Ikutan kampanye. nyala. Heeh. Coba pencet. Eh, Nyalain aja. Ya, nyalain aja bagus tuh. Oke. Nah, spion tengah kenapa dia masih dynamic view? Padahal kalau mobil harga segini dia harusnya pakai auto dimming ya, Rip ya, lebih bagus. Almas juga belum kok. Iya sih. Si Arfi juga belum. Iya sih. Kalau si Afif mau udah nggak usah ditanya dah. Tapi dia bagus, ada tempat kacamata di sini. Dia sun visor juga yang ini bener-bener polos, nggak ada Sayangnya itu kaca. masih polos. Dia sebelah kanan kiri sih ada, tapi kacanya masih model yang sangat jadul. Harusnya dia agak semi modern dan lampunya sih. Cewek lu nggak seneng kalah sama Kia Rio, cuy. Kia Iya. Rio gua yang tahun 2014 aja itu udah ada lampu dan kaca di kedua Sun sisi. visor, Ini belum belum, sayangnya. Hand grip Jadi- sih bagus sih, hand gripnya sudah model yang retract, modern. Seat beltnya bisa diatur tinggiannya. Headrestnya juga enak nih, dan bangkunya ini sangat nyaman ya dengan bahan kulit sintetisnya nih. Tadi sangat nyaman sekali, dan di sini Coraknya keren. ya coraknya keren. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan juga nih. Tuh, Coraknya niat untuk seukuran mobil Korea. 350 jutaan Korea. Mm-mm. Oke. Dan di sini juga bisa digeser juga nih, katanya nggak bisa deh. Keren nggak bisa, keren bisa, keren nggak Ada. bisa.
Oke, langsung pindah ke baris kedua aja tuh si Arif tuh kayak ada pengen bahas banget. Panasan bro sini. Gue sama. Oke. Kayak gue panas. Oke, gue cukup antusias sini karena di sini dengan posisi duduk Bang Ilham yang dia senangnya maju-maju kayak supir taksi gitu kan. Di sini legroom itu sangat luas. Sangat luas. Untuk headroom cukup luas juga. Ya, Apalagi ini ada sunroof. Dia nggak butuh tinggi badannya. Kalau saya masih Tinggi, oh ya, tinggi saya 170 cm, bukan 177. Nah, di sini dia ada cekungan karena ini kan untuk ruang masuk sunroof. Dia cekungan di sini, jadi untuk ruang ini cukup lega. Sayangnya kursinya ini sandarannya fix, jadi lu nggak bisa lebih rebah dari ini. Sayang banget sih. Di sini ada armrest, cuman karena masih plastikan jadi ya sayang buat dibuka. Ya udahlah ya. Ada armrest di sini, headrestnya 3 bagus karena biasanya sini agak terlupakan gitu, kasta yang paling rendah dalam suatu keluarga gitu. Bukannya kasta terlupakan ya? Enggak, kalau bisa terlupakan ditinggal. Iya sih. Nah, untuk posisi di tengah nih, ini joknya yang bagian tengah ini agak keras. Kalau yang sini empuk, sini keras. Nah, terus di sini ada headrestnya, jadi ya sebenarnya cukup nyaman. Dia di tunnelingnya ini menonjol sedikit, tapi kita masih bisa duduk di sini. Walaupun dia FWD ada tonjolannya. Nah, jadi untuk di tengah nih positioningnya cukup nyaman meskipun joknya keras banget. Nah, ini keras banget. Oke, apalagi ya? Sayangnya di sini dia masih hard plastik. Meskipun desainnya keren, tapi dia masih hard plastik. Termasuk di sini masih hard plastik. Tapi ya nggak masalah sih mau hard plastik juga. Yang penting mah kelihatannya mewah kan, orang Indonesia nggak peduli hal itu. Mengingat harganya ya. Iya. Harganya 350 juta gitu kan ya. Iya sih. Ya, tapi sih orang Indonesia Indonesia sebanyak ini gitu kan. Tapi orang Indonesia kan nggak peduli masalah mau plastik mau enggak gitu kan. Yang penting orang buat gengsi gitu ya. Kayak gitulah ya. Yang penting bisa jalan-jalan. Gengsi plastik. Iya. Ya udahlah, tapi ya udah. Oke. Kita belum bahas mesin ya? Iya, belum bahas mesin nih. Bahas mesinnya dulu deh. Wah, Kita harus bahas. penasaran nih mesinnya? Ayo. Ayo, let's ini, go. kita buka dulu dari cup ini di bawah nih. Ayo, pembuka cupnya di mana? Nih, buka cupnya di belah kanan dan dia tonggolan sangat unik sih. Tuh, kelihatan ya? Tuh, kelihatan banget, langsung kedengeran kalau itu sudah kebuka. Oke. Aduh. Oh iya. Ini uniknya nih, dia Indikatornya apa namanya? tuh Indikator pintunya itu dia bukan cuman pintu sama bagasi doang, tapi kap mesin pun dia sampai di select. Iya, jadi Keren. kalau dia kebuka itu benar-benar ada tandanya kalau nih dia kap mesin lagi kebuka. Keren. Kita nggak lupa dan kita nggak lupa dan berujung udah mati ya? Belum. Nggak bikin kita lupa nutup kap mesin dan berujung jadi kap mesin ngebuka sendiri kalau di jalan. Iya, betul. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Ya. Nah, sekarang kita akan review mesinnya. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini menggunakan mesin 1400 turbo GDI. GDI apa ya? Apa ya? GDI ya, GDI. Itu untuk tenaga sendiri berapa ya? Lupa kan? Ya. Tenaganya mainnya lupa. 140 horsepower. Oh, 140 horsepower. Ayo, RPM-nya berapa? Di RPM 4000 kan? 6.000. Terus torsinya sih, saya ingat torsinya 242, tapi nah RPM-nya berapa saya lupa juga. 1.500 sampai 3.200. Wih, Kecil juga ya? kecil juga, jadi maksudnya Kecil loh ini, maksudnya RPM kecil, RPM-nya tapi tenaganya langsung besar gitu. Jadi dengan transmisi DCT. 7 speed ya, DCT ya. Apa tuh? DCT 7 speed. Menurut saya sangat oke sih. Memang sih dia masih menggunakan FWD ya, front wheel drive. tapi gini deh, FWD itu sebenarnya bagus untuk losses energinya karena tenaga mesin itu langsung diteruskan ke roda, nggak melalui kopel dan gardan, jadi dia tenaganya itu pasti spontan. Lu toel dikit gasnya aja itu pasti langsung acil. Tapi kalau pakai RWD ini lebih bagus lagi kalau menurut saya. Pasti langsung lebih tenaga lebih oke lagi gitu. Karena Iya sih. kan istilahnya kan kalau FWD itu narik, kalau RWD itu dorong. Ya iya sih, betul sih. Dorong Ya. kayak lebih cepat gitu, pokoknya lebih cepat. Ibarat dorong dong ini ya. Ya dorong kan begini, kalau narik kan begini. Coba Dorong gerobak. Dorong, ini nggak bisa nih lagi. Nah, ini. Udah kalau Jadi ya ada plus minusnya sebenarnya FWD dan RWD. Ya ntar kalau misalnya
kalian penasaran apa plus minus dari RWD dan FWD, kalian bisa lihat langsung di channel. Nanti kalian komen aja, nanti dibikinin channelnya. Iya, Dibikinin channelnya, dibikinin videonya. di Ilham FW Auto ini. Tapi Promosi menurut saya- terus. Tapi di sini, tapi jujur ya, di sini mesinnya sih ruang mesinnya oke ya, bener-bener sekelas Korea ini nggak malu-maluin gitu ya, ruang mesinnya bagus, oke. Walaupun di sini masih warna body, tapi di bagusnya udah ada peredam ya, bukan perendam. Perendam itu kayak itu kan dong, kayak buat baju perendam. Ini kan Pemadam, pemadam. Oh, pemadam. Oh jauh banget sih kemana-mana. Dan di sini ada pelindungnya keren banget. Oke. Ini kan Apa? tipe XP. Nah, Nah, kalau misalnya dan uniknya lagi untuk tipe E di sini varian terendah yang harganya itu sekitar 290 ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Dia itu mesinnya dan transmisinya itu masih sama, masih pakai DCT juga. Semuanya. Jadi tapi manual kayaknya Nggak ada manual. Jadi dia semua tipe dari tipe E yang paling murah itu dia 7 speed DCT. Iya. Keren. Mantap. Tapi sayangnya nggak ada manual. Itu kenapa? Padahal saya jujur lebih suka manual. Ya. Padahal di India ada. Ya, mungkin sekarang orang-orang takut betis gede sebelah. Padahal bukan betis di sebelah, karena kalau laki-laki itu harus 3 pedal, itu baru laki gitu. Cewek aja pakai 3 pedal kok, jangan salah. Kalau menurut saya ya. Iya sih. Karena gue juga sebenarnya lebih suka manualnya juga. Karena manual tuh lebih kita tuh lebih suasana gitu, bawa mobilnya tuh lebih smooth, lebih enak, dan lebih menantang. Kalau menurut Ari itu biasa. Kalau saya sih begitu. Kalau Matic itu biasa lah. Iya sih, emang betul. Matic semua Matic ya. Iya betul sih. Bener sih, ya gue setuju sih karena line up manual pasti dia harganya bakal lebih terjangkau dan menawarkan sensasi fun to drive yang lebih baik. Iya. Tapi kalau menurut Ari gimana ruangan mesin kan? Kalau saya sih oke sih. Gua misalnya rapih, catnya nggak ada yang belang satupun, catnya bagus banget, merahnya tuh merah kayak candy gitu loh, jadi bagus tuh loh. Merah itu racing. Merah itu ya. Channel sebelah bro. Sebelah jangan. Ya, oke, Ah, oke, kalau yang racing tuh ya, kalau ini mah merah ya karena emang kelirnya merah. Kalau misalnya kalian ini mah beli aja Picanto yang ada merah-merahnya gitu, GT Line. Iya. Kayaknya Seltos nggak ada yang GT Line ya. Iya nggak ada. Ya udahlah. Oke, Nggak ada kekurangan sih ruangan mesin. perfect sih ini. Peredamnya juga rapi. Cuman kalau misalnya gue boleh jujur, gue boleh ini kabelnya agak berantakan nih. Iya sih, harus dirapin lagi lebih Oh, rapi. ini agak berantakan. Tapi sorbunya perfect. Ini air apa nih? Aduh, jangan inilah. Ayo lanjut. Ayo tutup dulu ya. Kesimpulan. Kita kesimpulan. Tutup dulu nih. Tutup dulu, tutup dulu. Dulu. Dan Yang- tetap nutup itu harus dibantu. Ya. Lemah syahwat ya, Bro. Kesimpulannya mobil ini menurut Arif gimana? Kalau saya sih tapi masih banyak lah sih. Tapi Menurut saya ini tuh kalau misalnya kalian nggak bilang harganya 350 jutaan, mungkin teman-teman kalian yang lihat mobil ini nggak akan percaya karena dari sisi tampang dia ganteng, dari fitur dia berlimpah, tenaga mesinnya juara lah 140 horsepower dengan turbo, tenaga mesinnya juara, dan ini mobil worth it banget buat kalian yang nyari segmen compact SUV dengan harga 350 jutaan. Iya, pokoknya Ini pilihan paling the best. the best. Walaupun memang sih ada sedikit kekurangan itu ya, pokoknya kekurangan itu bisa kalian tutupi. Ya pokoknya gitulah, saya udah nggak bisa juga berkata-kata lagi. Oke? Oke. Sekian video dari channel kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like atau dan subscribe channel Ilham FW Auto. Itu yang Ya nggak apa-apa lah, kan ini kan gue mempromosikan gitu. ya mempromosikan Ya. selain jangan lupa juga datang juga ke Kia Kerawang nih kalau mau kalian lihat Seltos yang benar-benar SUV yang sangat komplit lah menurut Dan saya. untuk kontak marketingnya kita bisa taruh di description ya kalau kalian mau pesen untuk Di mana ya? Ini di mana? Oh, kirain di lantai. Jadi bukan di lantai, bukan di jauh. Kameranya jangan ngeselin deh. Oke, siap. Oke. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan subscribe juga channelnya ARF Auto Review dan Anan Review. Oke. Oke, Oke. terima kasih. Jangan lupa nonton review Sonet di channel ARF Auto Review karena kita juga bakal debatin soal Sonet di sini. Ya, oke. Dan saksikan juga Sonet di Hanan Review.